Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita mulai lagi pengajian yang mungkin beberapa waktu sempat libur ya. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan setelah kita Ramadan. Karena di antara poin-poin penting di antara amalan-amalan ba'da Ramadan adalah al-mudawamah alal amal. Yani senantiasa mendawamkan amalan. Inilah yang yanqati' bi khuruj Ramadan. Yani tidak terputus amalan dengan kita keluarnya dari bulan Ramadan. Karena Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Yani tidak ada putus amalan seorang muslim kecuali kematian. Kemudian juga semoga Allah menerima seluruh amalan kita khususnya di bulan Ramadan dan juga secara umum seluruh amalan-amalan ibadah kita. Perbanyak istighfar atas kekurangan kita beribadah di bulan Ramadan dan perbanyak minta kepada Allah agar amalan kita diterima. Kemudian kita akan mengkaji sebuah risalah yang mana ini adalah merupakan ceramahnya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji tentang manhaj, yakni bagaimana seorang muslim di dalam dia beragama, kemudian apa tanda-tanda seorang berada di atas pemahaman yang benar. Kitab ini judulnya Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Ma'alim yakni tanda-tanda atau rambu-rambu manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Yani kalau seorang ingin berada di atas manhaj yang hak Ahli Sunnah wal Jamaah, maka harus menetapi rambu-rambu ini. Kita kaji, sebenarnya kitab ini hanya 30 halaman saja. Cuman separuhnya soal jawab. Ya, justru kadang-kadang di pembahasan soal jawab itu juga penting. Jadi saat muhadharah Syekh menerima soal jawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin. Nah, kemudian dijawab oleh beliau. Jadi kitab ini separuh materi, separuh soal jawab. Jadi kita nanti hanya bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah atau kita tambahkan nanti penjelasan singkat dari penjelasan-penjelasan kitab-kitab para ulama insyaallah taala. Kitab ini ditulis para jamaah sekalian atas ceramah Syekh dan atas izin dari Syekh oleh salah seorang murid beliau yaitu Fahad ibn Ibrahim Al-Fu'ai hafizahullah. Di muqaddimah atau di pengantarnya di taqdimun kita baca di halaman halaman 5 ya. Baik. Di halaman 4-nya antum baca di situ ada penjelasan aslu hadzal kitab. Asal kitab ini. Kemudian beliau mengatakan muhadharatun bi'unwan, ini adalah ceramah dengan judul Ma'alimu Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini judul ceramah Ma'alim, pilar-pilar Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Alqaha Ma'ali Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Yang mana alqaha disampaikan ceramah ini oleh yang mulia Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah fi jami' di Masjid Fahad Al-Uwaidah di Riyadh. Jadi ini ceramah Syekh di Masjid Fahad Al-Uwaidah di Riyadh, di kota Riyadh. Ya, pada tanggal 8
bulan Zulqa'dah tahun 1437 Hijriah. Nah, Syekh Fahad bin Ibrahim Al-Fu'aim beliau mengatakan di halaman 5, yaitu kitab ini sudah dikoreksi oleh Syekh. Ini ceramah beliau ditulis, ya, kemudian dijadikan sebuah buku, kemudian telah diteliti oleh Syekh. Kita baca kata beliau, Taqdimun, pengantar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Segala pujanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat serta salam tercurah atas nabi dan para rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau asyraful anbiya'i wal mursalin. Dan Nabi Muhammad itu pasti seorang nabi karena beliau seorang rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Dan beliau digelari dengan, di sini disebutkan asyrafil anbiya'i wal mursalin, karena Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis yang sahih tentang keutamaan beliau secara mutlak. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Ini penghulunya. Ini orang yang paling mulia. Hatta Nabi Adam sekalipun, ya, tidak lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun berjamaah bukan berarti Nabi Adam tidak memiliki keistimewaan. Ini kita bicara secara mutlak, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Tapi ada keistimewaan Nabi Adam yang tidak dimiliki Nabi Muhammad. Nah, ini namanya keistimewaan secara khusus. Contoh misalnya, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini secara umum. Tapi ada keistimewaan, misalnya Ali yang tidak dimiliki oleh siapa? Abu Bakar. Ini keistimewaan secara khusus. Oleh karena itu, keistimewaan secara khusus tidak bisa mengalahkan keistimewaan secara umum. Bisa jadi di antara umat Nabi Muhammad setelah para sahabat pun, misalnya di antara orang-orang di akhir zaman, ada mungkin yang memiliki keistimewaan secara khusus yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Masya Allah. Contoh nanti akan kita bahas di sini. Syekh menjelaskan seperti orang yang berpegang di atas agama di akhir zaman, orang yang berpegang dengan agama di akhir zaman dan sabar di atas agama di akhir zaman, itu mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat Rasulullah. Maka para sahabat sampai heran. Bal minhum ya Rasulullah. Mungkin 50 orang daripada sesama mereka, kata Nabi, la bal minkum. Jadi kita ini jamaah sekalian, kita hidup di akhir zaman yang berpegang di atas sunnah, sabar. Maka nanti akan dibahas di sini tentang sifat ahli sunnah, sabar dalam gangguan-gangguan agama. Gangguan-gangguan agama. Nah, itu pahalanya mendapat pahala 50 orang sahabat Rasul, jemaah. Jadi besar sekali. Nah, itu namanya keistimewaan secara khusus. Tapi secara umum kita tidak bisa mengalahkan siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Tapi jadi ada keistimewaan Nabi Adam, ya, yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya jemaah sekalian? Misalnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Nah, ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nah, demikian pula asjadalahul malaika. Malaikat sujud kepada Adam. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Adam secara khusus. Namun secara itlak, secara mutlak, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya, termasuk para nabi dan para rasul. Taib wa Nabiyina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wat taslim. Itu Nabi kita Muhammad
semoga atasnya Nabi dan juga keluarganya dan para sahabatnya salawat dan salam yang paling mulia. Amma ba'du. Amma ba'du kalimat pemisah antara materi yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Amma ba'du itu disebutkan oleh para ulama, di antara ini adalah faslul khitab, ya. Ini kata pemisah. Dan disunahkan bagi khatib untuk membaca amma ba'du. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, bab qala al-khatib amma ba'du. Bab tentang ucapan khatib amma ba'du. Sebutkan, dan itu menunjukkan disyariatkannya dan sunnah. Di dalam khutbah kita membaca atau mengucap amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan fi zamani ikhtalatat fihi al-mafahimu wa nusiba liman haji ahli sunnati wal jamaah ma laysa minhu. Fi zaman, pada zaman, ikhtalatat, tercampurnya, fihi, di zaman tersebut, al-mafahim, pemahaman-pemahaman, seperti di zaman kita sekarang, ya, banyaknya pemahaman, banyaknya pemahaman-pemahaman, maksudnya yang menyimpang tentu. Karena pemahaman yang benar hanya satu. Maka di sini disebutkan ikhtalatat fihi al-mafahim. Wa nusiba liman haji ahli sunnah wal jamaah, dan dinasabkan kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ma laisa minhu, padahal bukan bagian dari manhaj. Dan ini yang bahaya ini jamaah. Yani orang mengaku-ngaku ini manhaj salaf namun bukan ajaran daripada para salaf, ya, sehingga membuat fitnah banyak manusia. Jadi orang mengira dia juga adalah salafi, ternyata dia bukan salafi. Kadang-kadang melihat zahirnya, karena berjenggot, karena celananya cingkrang, disebut salafi tapi ngebom misalnya, dan ngakunya juga dia salafi atau dia ada di atas manhaj salaf. Ini kan bahaya, ya. Apalagi dimunculkan sekarang ini ada istilah salafi itu dibagi-bagi. Ada salafi jihadi katanya. Jadi yang namanya orang-orang yang suka ngebom, aliran-aliran dari takfiri khawarij, itu juga disebut salafi. Ditambah sekarang lagi wahabi. Salafi nggak cukup salafi tapi wahabi. Nah, ini. Padahal kita berlepas diri dari ajaran semacam itu, ngebom dengan alasan jihad. Jadi ada salafi jihadi, ada salafi yamani, ada salafi. Ini nggak ada pembagian ini dari pembagian yang benar dari para ulama kita, juga tidak ada. Jadi itu hanya fitnah. Nah, maka asbahal ba'du yuraddidu imma jahlan aw qasdan sya'aratin yadda'i annaha min manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ya. Maka sebagian al-ba'du, sebagian manusia, gitu. Sebagian manusia asbaha yang menjadi yuraddidu, ya. Bisa jadi dia menjadi, kebanyakan orang menjadi ragu, tidak paham. Bisa jadi karena kebodohan atau memang karena kesengajaan. Sya'aratin yadda'i annaha min manhaj ahli salaf. Sya'aratin, yakni syiar-syiar, yadda'i, yang ngakunya annaha min manhaj ahli sunnah, bahwa dia dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa khada, maka mulai dia yulabisu ala nas, mentalbis, menipu daya kepada manusia, bidzalika, dengan syiar-syiar tersebut. Yani dia menampakkan seolah-olah dia ada di manhaj ahli sunnah atau dia ahli sunnah wal jamaah, namun ternyata hakikatnya bukan, sehingga manusia tertipu. Wa huna yati duarul ulama, maka di sini datanglah duarul ulama, andil para ulama, yakni untuk menjelaskan gitu hakikat manhaj salaf. Ya, yati duar itu langkah para ulama, lidaf'i tilka mutasyabihati, untuk mencegah, menolak, membantah kerancuan tersebut. Wa tajliyatiha, dan menjelaskan para ulama atau menerangkan, wabayan, dan menjelaskan ma huwa haqiqatun,
Apa hakikat min ma'alimi manhaj ahli sunnah wal jamaah? Hakikat tanda-tanda rambu-rambu syiar-syiar ahli sunnah wal jamaah. Wa ma huwa dakhilun alaih, dan apa hakikat isi dari ahli sunnah wal jamaah. Wa min haula'il ulama, di antara ulama ma'ali syekhuna ad-doktor Saleh bin Fauzan al-Fauzan. Di antara ulama yang menjelaskan hakikat manhaj salaf adalah beliau Syekh Dr. Saleh bin Fauzan. Faqad kana li fadilati muhadharah, beliau memiliki ceramah bi'unwan dengan judul Ma'alim Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Faqumtu bitafrigiha, maka saya mencatat, menulis, wa idadiha, dan saya membuatnya lin nashr, menyiapkannya lin nashr, menulisnya untuk menyebarkannya. Wa addala, dan Syekh hafizahullah addala, meluruskan atau meralat, membenarkan ya apa yang salahnya, apa yang kurang, maksudnya dikoreksi dulu oleh Syekh sebelum ditulis. Ceramah beliau ini masykuran ma'juran, dan kita berterima kasih kepada Syekh, dan juga semoga Syekh mendapatkan balasan. Fil khitam ya sallallahu an yanfa'a biha wa an yazya syekhana khairal jaza. Dan pada akhirnya kami atau saya mohon kepada Allah an yanfa'a, apa yanfa'a? Agar bermanfaat biha, dengan tulisannya tersebut. Wa an yazya syekhana, dan agar membalas Allah kepada syekh kita, yakni Syekh Saleh Al-Fauzan, khairul jaza, dengan sebaik-baik balasan. Taib. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa ceramah ini ditulis oleh, ceramah Syekh Fauzan ini ditulis oleh murid beliau Syekh Fahad bin Ibrahim Al-Fuaim, ya, yang kemudian jadikan sebuah buku. Dan ini di halaman 7 antum lihat izin dari Syekh. Nah, yani idnu taba'ah, izin untuk mencetak kitab ini. Kata Syekh, qad adzintu li Syekh Fahad, saya izinkan kepada Syekh Fahad bin Ibrahim Al-Fuaim bi taba'ati muhadarati, untuk mencetak ceramahku Ma'alim Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Li'uman naf'u biha, agar manfaatnya lebih menyebar insyaallah taala, wa yahsul ajru, dan juga supaya mendapatkan pahala juga li bagiku, walau, dan bagi beliau Syekh Fahad yang telah menulis dan menyebarkannya insyaallah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi. Nah, ini izin dari Syekh Fauzan habibullah atas pencetakan ceramah beliau ini. Nah, di halaman itu tulisan tangan beliau ya. Terbaca antum? Itu tulisan Syekh Fauzan asli begitu. Siapa? Kata antum yang belajar bahasa Arab, belajar khat, masih bagus tulisan ana gitu. Ya. Baik. Antum lihat tulisan-tulisan para ulama dulu juga. Makanya ikhwan, di zaman dulu ulama-ulama itu menulis kitab itu bukan oleh beliau langsung, dan belum ada mesin ketiknya. Jadi yang menulis bukan ulama tersebut, tapi ada juru tulis lain yang tulisannya bagus, ditulis ya. Di zaman dulu begitu. Jadi ada juga dulu penulis-penulis kitab para ulama. Jadi yang nulis bukan ulama, tangan ulamanya langsung, bukan. Mungkin tulisannya kurang bagus, sehingga untuk dibuat sebuah buku harus ditulis oleh juru tulisnya ada, atau penulis-penulis yang bagus tulisannya. Namun setelah ada mesin percetakan tentu tidak dibutuhkan lagi, sehingga tulisan para ulama dicetak ya. Seperti di zaman kita sekarang, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah teknologi untuk menyebar. Dan ini diantara tanda-tanda kiamat sudah dekat, intisyarul kutub ya, menyebarnya buku-buku diantara tanda kiamat. Taib. Di halaman 9 ya kawan, kita masuk ke inti daripada kitab, muqaddimah dari Syekh Fauzan hafizahullah taala. Taib. Qala al-muallif hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Taib. Syekh mengawali dengan basmalah, ini kebiasaan para ulama. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah ta'ala. Faedah para ulama mengawali dengan basmalah apa yang pertama? Iktidaan bi kitabillah ta'ala. Karena meniru, meneladani Al-Quran, di mana seluruh Al-Quran, awal-awal dari surat-surat Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surah
At-Taubah. Surat Taubah tidak diawali dengan basmalah. Ada 2 sebab minimal. Ada juga mengatakan para ulama 3 sebab. Sebab yang pertama, karena surah At-Taubah bukan awal surat para jemaah, tapi mukammilatun li surati allati qablaha wa hiya suratun Al-Anfal. Jadi surat Taubah bukan awal surat, tapi dia mukammilatun li surati allati qablaha wa hiya surat Al-Anfal. Jadi surat Taubah itu adalah kelanjutan surat sebelumnya Al-Anfal. Makanya antum lihat materinya sama, tentang perang, rampasan perang. Atau yang kedua, kalau dianggapnya alasan yang kedua ya, kalau dianggap dia awal surat, tidak dibubuhkan basmalah karena ghair munasib, tidak cocok. Karena lafaz basmalah di situ ada lafaz rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, sementara di awal surah At-Taubah adalah tentang perang. Sehingga tidak cocoknya dibubuhkan di dalam surah At-Taubah di awal surah Taubah, karena isinya tentang perang. Di awal pertama surat tentang perang. Bara'atun minallah, Allah berlepas diri. Ini Allah ngajak perang gitu kepada orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu tidak dibubuhkan di dalam surah At-Taubah al-basmalah. Yang kedua jemaah sekalian, di antara sebab muallif menulis kitab-kitab dan secara umum para ulama dengan basmalah karena wa ta'siyan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani sunnah Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali surat-suratnya dengan basmalah. Seperti surat Nabi kepada Heraklius ya. Kepada Heraklius Nabi mengirim surat dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ditulis min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih, Muhammad Abdullah wa rasulih ila Herakla azimir Rum. Jadi tulisannya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasulihi ila Herakla. Herakla ini Heraklius azimir Rum. Lihat, Nabi dengan adab, sopan kepada orang kafir, padahal kepada Herakl penguasa Romawi, disebut gelarnya, pangkatnya Azimir Rum, penguasa Romawi ya, tidak hanya disebut nama tapi pangkat gelarnya disebut. Ini kita diantara bentuk adab jemaah. Antum kalau ketemu Pak Camat ya, namanya Suroto ya, Pak Suroto, jangan Pak Camat pun Pak Camat badai kamana kan gitu ya, jangan reka mana toh gitunya, nama nanti Suroto. Ulah Pak Camat badai kamana ya Pak Camat gitu. Gelarnya dipanggil. Termasuk Allah manggil Nabi Muhammad ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi. Ini bentuk pengagungan, penghormatan. Yang ketiga jemaah sekalian, di antara hikmah mengawali tulisan-tulisan para ulama dengan basmalah karena meniru perbuatan para sahabat. Abu Bakar Siddiq juga menulis surat seperti itu diawali dengan basmalah. Dan yang keempat, karena meniru kebiasaan para ulama sebelumnya. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala beliau mengatakan, yajibu ala kulli syari', wajib atas setiap penulis atau yang memulai fit tasnif, memulai tulisan arba'at umur. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, wajib atas setiap penulis untuk mengawali tulisannya 4 hal. Yang pertama al-basmalah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga wassalatu ala nabi, yang keempat tasyahud. Tasyahud yang membaca asyhadu an la ilaha illallah. Namun maksudnya bukan wajib syar'i tapi diharuskan gitu. Ya. Al-basmalah walhamdulillah wassalatu ala nabi wa at-tasyahud. Tasyahud ini artinya apa? Syahadat. Nah, dan yang kelima alasannya adalah litabarruk, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah. Ya. Makanya nggak boleh ikhwan membaca basmalah dalam urusan dosa maksiat, karena di dalam basmalah itu ada isti'anah, minta pertolongan dengan ngalap keberkahan dengan nama Allah. Misalnya mau mencuri, bismillah nggak boleh.
Karena berarti berarti melecehkan syariat gitu loh jemaah. Mau makan bismillah, hal yang baik. Makanya mau merokok juga baca apa kalau kita mau merokok? Cukup kita ya. Orang kalau merokok baca apa coba? Baca apa? Hatta yang mengatakan makruh nggak boleh mau melakukan perbuatan makruh pun membaca bismillah. Karena bagaimanapun makruh itu hal yang terlarang. Ya kan? Makruh itu kan terlarang. Makruh itu larangan agama, sama dengan haram. Namun bedanya kalau makruh larangan yang tidak harus ditinggalkan tapi tetap larangan. Makanya mengingkari kemungkaran itu termasuk setiap larangan baik haram atau baik makruh lebih-lebih haram. Ingkari, mengingkari kemungkaran. Nanti akan ada bahasanya insyaallah babnya. Ya. Jadi mau merokok pun jangan membaca bismillah. Setelahnya pun jangan baca alhamdulillah la ta'amani hadza ta'am wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Setelah merokok baca apa doanya? Kalau habis makan pecel ya, mesti ada har sorabi mah kumaha? Alhamdulillah tadi ana makan sorabi. Alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am. Tapi setelah merokok tidak langsung saja buang, auzubillahi minasyaiton buang. Diinjak-injaknya mah. Ya. Baik. Kemudian, nah, ini diantara 5 poin. Ya, apa yang pertama? Mengikuti Al-Quran, mencontoh Rasul, mengikuti para sahabat, mengikuti ulama dan ngalap berkah. Kemudian Syekh mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian. Kemudian salawat wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan atas keluarganya juga wa ashabihi para sahabatnya. Lalu waman sara, dan siapapun yang sara berjalan ala nahjihi, di atas jalannya, di atas manhajnya Nabi. Wattaba'a sunnatahu, dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada yang mengikuti sunnahnya. Ya. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi yang mengikuti sunnah Nabi sampai hari kiamat. Baik, amma ba'du. Nah, la syakka anna tariqa wa manhaj ahli sunnati wal jamaah wal manhajus salim. Tidak ragu lagi bahwa jalan dan metode ahli sunnah, tariq jalan, manhaj metode. Manhaj itu at-tariqul wadih, jalan yang terang, manhaj itu. Kita terjemahkan metode dia, manhaj ahli sunnah, metode ahli sunnah. Wal jamaah huwal manhajus salim, dia adalah manhaj, metode yang selamat. Selamat. Arti selamat yakni dari penyimpangan kalau di dunia, kalau di akhirat selamat dari apa? Dari azab. Makanya disebut al-firqah an-najiyah. Firqah, ini golongan yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Alladzi amarallahu, yang Allah perintahkan bisairi alaihi, untuk kita menempuh jalan di atas manhaj yang selamat tersebut. Nanti akan dibahas mana dalil menunjukkan wajibnya. Ini terancam para jemaah, orang yang menyimpang, yang tidak berjalan di atas jalan ahli sunnah itu selain sesat juga diancam dengan sebab tidak mengikutinya, itu terancam dengan ancaman azab. Jadi adabnya itu double. Adab karena kesesatannya dan adab karena tidak mengikutinya, mengikuti jalan yang lain. Seperti Allah berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang menentang Rasul setelah datang penjelasan, lalu dia malah mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Dalam semua kitab tafsir dijelaskan bukan jalan orang beriman, yakni bukan jalan orang yang pertama beriman, para sahabat Rasulullah. Bukan imannya orang selain sahabat yang dimaksud jadi tolak ukur dalam ayat. Wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin. Ya. Dan dia mencari jalan bukan jalannya orang yang beriman, yakni para sahabat. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla, di dunia kami biarkan dia sesat, di akhirat wa nuslihi jahannam, wa nuslihi jahannam. Jadi dua hukumannya. Di dunia sesat pasti, di akhirat terancam neraka.
Seperti pelaku bid'ah jemaah. Pelaku bid'ah itu bukan hanya sekedar ditolak amal. Kalau cuma ditolak amal sih lumayan. Lumayan. Tepira ditolak amal geus kajen lah amal ente diterima amal geus teu naon. Tapi diazab. Ini loh. Karena dia kenapa yang berbuat bid'ah diazab? Diazab daripada dia menyekutukan Allah dalam membuat syariat. Nah, makanya dosa bid'ah nanti akan ada babnya juga. Jadi ini bahasan insyaallah menyeluruh para jemaah tentang manhaj, tentang akidah, tentang tauhid. Karena ada unsur mensetarakan Allah dalam hak membuat syariat. Itu makanya bid'ah lebih jahat daripada berzina, bid'ah lebih jahat daripada mencuri, daripada maksiat-maksiat. Jadi satu level di atas maksiat dosa besar bid'ah itu. Di atasnya lagi kesyirikan baru. Jadi tingkatan dosa itu kesyirikan, turun bid'ah, bid'ah nanti baru kabair, dosa-dosa besar. Inilah makna dari perkataan Imam Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah lianna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Iblis itu lebih suka dengan bid'ah daripada maksiat. Karena kalau maksiat ditobati oleh orang, tapi bid'ah la yutabu minha. Jarang orang tobat dari bid'ah. Ya. Karena bagaimana dia mau tobat? Dia merasa apa jemaah? Merasa benar. Itu adalah orang yang magrur, yang tertipu. Dan itu orang yang paling merugi kata Allah. Qul hal nabiyukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Walaupun ayat ini untuk orang kafir jemaah, namun ingat antum kaidah tafsir. Al-ibrah bi'umumi lafzi la bi khususi sabab. Ini walaupun ayat untuk orang Yahudi, ayat untuk orang Nasrani, ayat untuk orang kafir, musyrik, Abu Jahal, tetap berlaku hukumnya bagi orang Islam yang berbuat seperti mereka. Ini beramal namun sesat dan menyangka amal baik. Maukah kami beritahukan orang yang paling merugi amalannya? Itu orang yang sesat, beramal dalam kehidupan dunia namun menyangka dia beramal baik. Itu ayat untuk orang kafir memang asalnya, namun berlaku untuk siapapun dari manusia, termasuk ghairil maghdubi ay al-yahud waladhdallin wan nasara. Itu ayat jalan orang yang dimurkai adalah Yahudi dan jalan orang yang sesat adalah Nasrani dalam ayat, dan itu ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW. Namun hukumnya berlaku untuk setiap umat Islam yang berperilaku seperti Yahudi, berperilaku seperti Nasara. Yaitu apa Yahudi? Berilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Adapun Nasara beramal namun tanpa ilmu. Di antara kita manusia kaum muslimin banyak yang seperti Yahudi atau yang seperti Nasara. Yang paling banyak seperti Nasara, beramal semangat namun tanpa ilmu. Taib. Alladhi amara Allahu bis-sayri alaihi wa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bittiba'ihi. Dan juga Nabi memerintahkan untuk mengikutinya. Tapi para jamaah sekalian, insyaallah taala kita mudah-mudahan selesai kitab ini. Nanti untuk pertemuan berikut kalau anak pulang kampung seperti ini, kita kaji kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini kita kaji sedapatnya gitu ya. Ana di sini 2 hari, kalau ndak ya sampai ke lumayan ban gitu nya, penting mah. Jadi dilanjut gitu, kapan pulang dilanjut seperti itu insyaallah. Nah, supaya kita terbiasa mengkaji kitab-kitab para ulama. Karena para jamaah sekalian, jangankan dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama dari Al-Qur'an, dari hadis-hadisnya, hatta perkataan mereka hakikatnya barokah. Jadi kita membaca perkataan para ulama gitu, bukan ceramah ngalir ngidul tepuguh pokoknya. Maksudnya basa-basi itu para reguh gitu maksudnya. Tapi imam orang maca perkataan para ulama, maca adillahna, maca dalil-dalilna, barokah insyaallah. Karena untaian para ulama, kata-kata mereka penuh hikmah, penuh ilmu, syarat dengan ilmu. Ya. Jadi kita ngaji itu nanti insyaallah. Jadi akidah wasithiyah namun disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya rencana lah mudah-mudahan kalaksanakeun gitu ya, bismillah. Taib. Kemudian
manhum ahli sunnah. Saya menjelaskan siapa itu ahli sunnah. Manhum, siapa mereka ahli sunnah. Ahli sunnati humul ladina yasiruna ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah itu yaitu orang-orang yang mereka berjalan di atas sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul yang dimaksud, ikhwan fillah jazakumullah, sunnah Rasul yang dimaksud, arti sunnah memiliki dua makna global. Yang pertama makna secara umum. Disebut sunnah Rasul, makna secara umum. Apa itu sunnah Rasul secara umum? Artinya adalah al-hajjul ladzi kana alaihi nabi. Petunjuk yang Nabi berada di atasnya, itu sunnah Rasul dengan makna umum. Wa hiya asy-syari'ah, dan maksudnya syariat. Wa din, dan itu maksudnya agama Islam. Petunjuk Nabi Muhammad, agama Islam itu sendiri. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan i'lamu anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwa Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Yang tidak tegak salah satu dari keduanya. Kecuali harus ada dua-duanya. Tidak bisa Islam tanpa sunnah. Dan bukan sunnah. Tidak bisa Islam tegak tanpa sunnah. Dan tidak disebut sunnah kalau bukan Islam. Jadi Islam yang benar, Islam yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu sunnah yang dimaksud dengan makna umum. Adapun sunnah dengan makna khusus, ini dia ada 4 arti, 4 makna. Yang pertama, sunnah indal muhaddisin, sunnah menurut ulama ahli hadis. Sunnah menurut ulama ahli hadis maknanya ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatan kanat aw khalqiyah. Sunnah menurut ulama ahli hadis definisinya ya hadis itu sendiri. Hadis itu sendiri. Artinya apa? Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik satu perkataan, semua yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi, takrir namanya, dalam tanda kurung takrir, persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi kepada siapa ya kawan? Apanya sahabat? Persetujuan Nabi kepada apanya sahabat? Perbuatan saja? Perkataan dan perbuatan para sahabat. Kalau hati bagaimana? Oh, Nabi nggak tahu hatinya para sahabat. Yang bisa menyetujui hati itu hanya Allah. Makanya kalau perbuatan sahabat, perkataan sahabat dan Nabi mengetahui, itu Nabi setujui, takrir Nabi. Tapi kalau isi hati para sahabat, yang bisa menyetujui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau ada para sahabat yang salah dalam melakukan sebuah amalan misalnya, yang itu tidak gitu oleh Nabi, maka Allah mengetahuinya sehingga Allah pasti menegurnya. Atau Allah menyetujuinya atau Allah menegurnya. Tapi ini maksud dengan takrir Nabi dalam istilah kita ini, takrir maksudnya persetujuan Nabi terhadap para sahabat dalam hal apanya kawan? Perkataannya dan perbuatannya. Yang keempat apa? Sifat Nabi. Semua yang disandarkan kepada Nabi, satu perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. Baik sifat khuluqiyah atau sifat khalqiyah. Sifat Nabi berarti ada dua macam. Baik sifat khuluqiyah, sifat khuluqiyah yakni akhlak, perilaku, atau sifat khalqiyah, sifat fisik Nabi. Jadi kalau Nabi syuja, pemberani, Nabi lemah lembut, Nabi pemalu misalnya, Nabi dermawan, ini sifat khuluqiyah. Atau sifat yang kedua khalqiyah. Jadi Nabi SAW misalnya ahsanan nasi wajhan, sifat fisik itu. Nabi yang paling indah wajahnya. Nabi yang paling misalnya Nabi yang rambutnya panjang misalnya, Nabi yang badannya tidak tinggi tidak pendek misalnya. Nah, sifat-sifat Nabi ini ikhwan, ada sebuah kitab yang sangat bagus. Kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah
karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan ada syarahnya Syekh Abdul Razak mensyarah itu. Di antum kalau baca itu seolah antum bertemu dengan Nabi. Seolah Nabi ada di hadapan antum. Antum baca kitab itu. Bagaimana rambut Nabi, bagaimana wajah Nabi, kulit Nabi, bagaimana perawakan Nabi, dan juga sifat-sifat Nabi, hatta cincin Nabi, baju Nabi, tongkat Nabi dijelaskan di dalam kitab itu. Baju perang Nabi, ya, pakaian-pakaiannya dijelaskan. Cara Nabi jalan, ya, dijelaskan. Cara Nabi makan, apa kesukaan Nabi makanannya. Oleh karena itu, tidak banyak, tidak sedikit ya orang yang setelah baca itu bisa mimpi, terbawa mimpi. Nah, kalau ingin mimpi ketemu Nabi, ikhwan, antum harus sering-sering baca itunya dulu. Karena kalau antum nggak pernah baca sejarah atau kitab-kitab syama'il Nabi, tiba-tiba mimpi Nabi, pas Nabinya itu nggak ada jenggotnya, kepalanya botak misalnya, ya, atau jenggot panjang tapi kepala botak misalnya, lalu ngaku Nabi, bukan. Itu bisa jadi jamu cap orang tua itu mungkin, atau solin. Baca dulu supaya kita memang nanti ketika datang mimpi benar apa yang kita lihat, bahwa itu adalah seorang Rasulullah yang kita baca dalam syama'il kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, sunnah inda al-fuqaha. Sunnah menurut ulama ahli fikih. Definisinya ikhwan adalah dia mayusabu fa'iluha wa lam yu'aqabu tarikuha. Kalau dikerjakan berpahala dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ya. Makanya nanti orang menyebut sunnah itu lihat dulu istilah menurut siapa dulu. Kalau sunnah menurut ulama ahli hadis demikian dia, maknanya hadis. Sehingga ada istilah sunnah yang sahih atau sunnah tidak sahih. Maksudnya hadis sahih atau tidak sahih. Yang ketiga, sunnah inda al-usuliyin. Sunnah menurut ulama usul. Artinya apa? Setiap perintah agama